Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Zara. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Program Studi Kesejahteraan Sosial. Di sini saya akan membahas tentang Pancasila dan agama. Yang pertama, Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan kebangsaan, terus aspek kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan yang terakhir adalah keadilan. Pemikiran filsafat kenegaraan ini bertolak dari pandangan bahwa negara merupakan suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan di mana merupakan masyarakat hukum. Nah, Pancasila merupakan ideologi bangsa, jati diri bangsa, pondasi bagi bangsa Indonesia. Tak asing lagi seluruh rakyat yang sebagian menganggap sesuatu yang sakral dihafalkan dan diamalkan nilai-nilainya. Namun, ada sebagian yang sudah tak lagi menganggap adanya Pancasila sebagai ideologi bangsa. Mengapa demikian? Karena menjadikan agama sebagai alasan menentang Pancasila, kurangnya pemahaman rakyat tentang Pancasila, dan salahnya menafsirkan ilmu-ilmu agama. Pengertian dari Pancasila. Pancasila sendiri merupakan ideologi bangsa, alat pemersatu bangsa Indonesia. Pancasila memiliki ideologi karena Indonesia memiliki beragam suku, adat, istiadat, bahasa, agama yang berbeda yang harus dipersatukan. Nama Pancasila ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila berarti pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dikenalkan oleh Empu Tantular pada zaman Majapahit dalam tulisannya Sutasoma dan Negara Kertagama. Pedoman leluhur yang wajib ditaati dan dijalankan oleh setiap warga negara Indonesia. Lambang negara Indonesia ini adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Perisainya berbentuk menyerupai jantung yang melambangkan Pancasila. Ideologi nasional Indonesia. Nah, pengertian agama nih. Agama adalah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau suatu ajaran yang mengingatkan kita kepada Sang Pencipta. Di negara kita sendiri, negara Indonesia terdiri dari banyak agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Dengan adanya Pancasila, negara Indonesia ini bisa bersatu meskipun berbeda-beda agama. Sekarang hubungan antara agama dengan Pancasila. Hubungan antara agama dengan Pancasila adalah hubungan yang sangat menguatkan, bukan hubungan yang saling bertentangan. Konsep Pancasila digali dari nilai-nilai yang luhur. Pancasila dapat dipahami dalam tiga tataran, yakni nilai filosofis, nilai instrumental, dan nilai pragmatis. Sebagai nilai instrumental, misalnya, Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum yang berlaku dalam negara hukum. Negara kesatuan kita, negara Republik Indonesia. Soekarno ini menguraikan dasar-dasar apa saja yang perlu dimiliki bagi bangunan Indonesia merdeka. Dasar-dasar yang ia sebutkan adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau permusyawaratan, dan kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan. Kelima prinsip itulah yang dia namakan Pancasila dan diusulkan sebagai Weltanschauung negara Indonesia merdeka. Kemudian, dengan percaya diri, Soekarno mengatakan, "Saudara-saudara, dasar negara telah saya usulkan. 5 bilangannya, inikah Pancadharma? Bukan. Nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seseorang teman kira ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi." Nah, pada tanggal 1 Juni tahun 1945 terbentuklah Panitia 9 dengan susunan sebagai berikut. Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, ada Kiai Haji Wahid Hashim, ada Abdul Qahar Muzakir, ada Abi Kusno Jokro Sujoso, ada Agus Salim, ada A.A. Marinis. Panitia menyusun naskah yang semula dimaksudkan sebagai teks proklamasi kemerdekaan, akhirnya dijadikan sebagai pembukaan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Naskah ini disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang berisikan: yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan masih digunakan sampai saat ini. Ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45. Namun, terdapat perubahan kata yang ada pada sila pertama. Yang semula ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Saat itu, ada dua ormas Islam yang menentang bunyi sila pertama. Karena dua ormas Islam tersebut menyadari bahwa jika syariat Islam ditetapkan, maka secara tidak langsung menjadikan Indonesia sebagai negara Islam yang utuh. Maka hal itu dapat memojokkan umat beragama yang lainnya. Karena itulah, sampai detik ini bunyi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti Pancasila menyakralkan agama. Tidak hanya Islam, namun Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, dan Buddha sebagai agama yang resmi pada saat itu. Di dalam perubahan sila pertama, inilah letak keselarasan Pancasila dengan agama. Dengan adanya sikap toleransi antar sesama warga dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kita tentunya sebagai warga negara Indonesia memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Pada tanggal 1 Juni tahun 45, Insinyur Soekarno mengatakan bahwa prinsip ketuhanan bukan bangsa yang bertuhan, namun masing-masing warga Indonesia yang bertuhan. Yang Kristen menurut petunjuk Isa, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, yang Buddha menurut kitab-kitab yang ada. Hendaknya orang-orang yang dapat menyembah Tuhan ya dengan lulusan. Hal ini relevan dengan ayat 1 dan 2 pasal 29 Undang-Undang tahun 45 tentang kebebasan beragama. Pasal 29 berisi negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penjelasan dari kedua pasal tersebut, ayat 1 dijelaskan bahwa Indonesia ketuhanan yang Maha Esa karena segala kegiatan ini harus didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan yang tertanam dalam Undang-Undang tahun 45 perwujudan pengakuan keagamaan yang bersifat mutlak. Oleh karena itu, semua orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya yang dianggap benar, dan warganya berhak mendapatkan pendidikan yang layak, serta hak setiap warga negara untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan nyaman untuk ia tinggali, dan juga berhak menentukan warga negaraannya sendiri. Penjelasan dari ayat 2, setiap warga negara memiliki agama dan kepercayaan sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Dan tidak ada orang yang melarang untuk kita memilih agama yang akan kita yakini. Setiap agama memiliki cara dan proses beribadah yang berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap warga tidak boleh melarang orang dalam beribadah. Dan terdapat juga pada Undang-Undang tahun 45 pasal 28E ayat 1 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat untuk ia tinggali di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali. Penjelasan dari pasal 28E ayat 1 ini adalah setiap warga negara bebas memeluk agama yang mereka kehendaki atau yang mereka anggap benar. Dikarenakan kita hidup di dunia ini tidak akan selalu sama, pasti ada perbedaan. Jangan sampai dikarenakan kita berbeda agama menimbulkan perpecahan, karena itu merugikan bangsa dan negara. Kita juga bebas memilih pendidikan dan pekerjaan tanpa adanya paksaan. Dan jika orang tua kita mempunyai keluarga negara yang berbeda, kita juga bebas dalam memilih warga negara yang kita anggap baik. Kita juga berhak untuk pindah ke negara lain dan berhak kembali ke negara asal. Karena dalam ideologi Pancasila menjelaskan bahwa bangsa Indonesia memeluk agama, menganut agama sesuai kepercayaan masing-masing tanpa adanya unsur paksaan, maka dari itu Indonesia harus memiliki sikap toleransi dan menghormati umat agama yang lainnya yang sedang melakukan ibadah. Segala bentuk aspek penyelenggaraan negara harus berdasarkan atas nilai-nilai dalam ketuhanan yang Maha Esa. Setiap aturan yang dibuat harus memperhatikan sikap toleransi antar beragama. Itulah beberapa penjelasan tentang hubungan antara Pancasila dan juga agama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.